Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan dialog yang saling menghormati antara Amerika Serikat dengan Iran menjadi salah satunya pilihan yang tepat. Pemirsa, pemerintah Iran menyebut dialog menjadi kunci penyelesaian konflik antara Amerika Serikat dan Iran. Sebelumnya Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan akan menyerang Iran melalui sanksi isolasi ekonomi yang berat. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan dialog yang saling menghormati antara Amerika Serikat dengan Iran menjadi salah satunya pilihan yang tepat untuk menyelesaikan konflik antara kedua negara yang masih belum usai hingga saat ini. Hal tersebut diungkapkan Araghchi menanggapi rencana Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk memberikan sanksi ekonomi terhadap Iran. Menurutnya, rencana Amerika Serikat yang akan mengubah serangan militer menjadi serangan bagi perekonomian merupakan bentuk keputusasaan Amerika Serikat. از تحریم‌های فلج کننده‌ای که زمان اوباما مطرح شد تا فشار حداکثری که دور اول خدای ترامپ مطرح شد تا الان تحریم‌های خرد کننده، اینا همه با عناوین مختلف مطرح میشه. همون قلدری همیشگی هست که ما در سیاست‌های آمریکا دیدیم. به تعبیر یه فیلم تکراری هی دوباره پخش می‌کنن. ما کاملا از حفظیم و می‌دونیم که چگونه باید با این مقابله کرد و برخورد کرد. این که از عملیات نظامی و این که میزنیم چنان میکنیم فلان میکنیم ها رسیدن دوباره به این که همون طرحهای قدیمی رو بیارن، این نشون میده که واقعا مستاصل هستن. در مقابل ملت بزرگ ایران هیچ چاره‌ای به ذهنشون نمیرسه و هی. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan dimulainya operasi ekonomi terhadap Iran. Trump menyebut operasi tersebut sebagai isolasi dalam skala besar yang belum pernah terjadi sebelumnya dan menyerukan negara-negara sekutu untuk bergabung dengan Amerika. Trump juga mengancam akan menjatuhkan sanksi terhadap negara-negara yang membantu Iran. Berbagai sumber, IDX Channel. Amerika Serikat resmi menerapkan tarif impor sebesar 50% terhadap sejumlah produk asal Kanada. Langkah ini diambil setelah kedua negara gagal mencapai kesepakatan dagang terbaru. Amerika Serikat dan Kanada pun saling menuding sebagai penyebab terhentinya perundingan yang telah berlangsung beberapa hari di pekan lalu. Tarif baru yang berlaku sejak Sabtu tengah malam waktu setempat tersebut menyasar barang-barang asal Kanada senilai sekitar 20 miliar dolar Amerika. Kondisi tersebut diperkirakan akan menyulitkan pembicaraan yang lebih luas terkait pembaruan perjanjian perdagangan bebas antara Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Menanggapi kebijakan tersebut, Perdana Menteri Kanada Mark Carney menyatakan telah menangguhkan negosiasi perdagangan. Carney menegaskan bahwa Kanada akan membalas kebijakan tarif baru Amerika Serikat secara seimbang. Well, the United States has imposed a seemingly endless stream of tariffs and threatened more. Canada has, by contrast, taken several steps in good faith to try to find compromise and secure a comprehensive deal in the best interests of both Canadians and Americans. Canada will match Washington's new tariffs dollar for dollar in order to protect Canadian workers, farmers, families, and businesses. Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Muhammad Jumhur Hidayat terus melakukan mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Kalimantan dan Riau. Upaya monitoring situasi keseluruhan kebakaran hutan di beberapa provinsi secara cepat dan maksimal dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup. Terbaru Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat telah melakukan penyegelan terhadap 4 area dan penghentian operasional pada 1 fasilitas industri sebagai tindak lanjut temuan titik panas dan emisi. Jumhur menegaskan pemerintah juga telah mengeluarkan surat edaran larangan pembakaran pembukaan lahan sebagai langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu bersama pihak berwajib, Kementerian Lingkungan Hidup terus mengoptimalkan penegakan hukum melalui sanksi administratif, gugatan perdata dan atau proses pidana apabila unsur pelanggaran dan alat bukti telah terpenuhi. Pihak yang terbukti bertanggung jawab wajib melakukan pemulihan lingkungan. Sudah ada laporan dari beberapa perusahaan yang memang indikasinya kuat dia nakal begitu, sudah kita segel ya, bukan di Riau tentunya, dan yang lain sedang diverifikasi lapangan. Kalau 335 perusahaan itu bahkan mungkin bisa lebih lagi, indikasinya ada niat untuk membuka lahan dengan cara mudah, cara murah, dan membakar begitu.
ini konsekuensinya akan sangat besar. Dan kita tahu sendiri dalam penegakan hukum kita, ada denda kepada negara, ada biaya pemulihan, dan ada indikasi, kalau indikasinya kuat memang betul-betul mensreanya jelas begitu, itu bisa pidana. Pemirsa, PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk resmi meluncurkan Brimo Taiwan. Melalui Brimo Taiwan, diaspora Indonesia di Taiwan, khususnya pekerja migran Indonesia, dapat memenuhi berbagai kebutuhan finansial dalam satu aplikasi, mulai dari transaksi sehari-hari hingga pengiriman dana ke Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk resmi meluncurkan Brimo Taiwan di New Taipei City Hall. Melalui Brimo Taiwan, diaspora Indonesia di Taiwan khususnya pekerja migran Indonesia dapat memenuhi berbagai kebutuhan finansial dalam satu aplikasi, mulai dari transaksi sehari-hari hingga pengiriman dana ke Indonesia. Langkah tersebut melanjutkan perjalanan BRI dalam memperkuat layanan perbankan bagi masyarakat Indonesia di Taiwan, tepat 1 tahun sejak BRI memperkuat kehadirannya melalui BRI Taipei Branch yang berlokasi di Zhongshan District. Total aset BRI Taipei telah mencapai lebih dari 408 juta US dollar. Sementara itu, transaksi remintasi Taiwan Indonesia telah mencapai sekitar 490 juta US dollar hingga akhir Juli 2026 dengan lebih dari 3.400 rekening yang telah dilayani BRI. Grup CEO BRI Heri Gunardi mengungkapkan bahwa melalui Brimo Taiwan, BRI ingin membuat layanan perbankan semakin mudah, cepat, aman, dan dekat bagi masyarakat Indonesia di Taiwan. Digital banking dengan Brimo ini tinggal para PMI download dan dia bisa gunakan fasilitasnya, fiturnya, termasuk transfer kapan aja boleh gitu. Nanti kita fiturnya sekarang mungkin yang basic dulu, transfer ya, tarik uang gitu. Kemudian bisa juga menabung ya di cabang. Tapi nanti tentunya dengan terus berlangsungnya dan juga bertambahnya bisnis demand yang ada di Taiwan ini, fitur-fitur itu akan nanti di-upgrade. Misalnya bisa aja untuk katakan menabung untuk umroh, menabung untuk haji misalnya, dan lain sebagainya, itu kan kita bisa lakukan seperti itu. Layanan digital yang semakin mudah diakses, BRI mendorong PMI tidak hanya memanfaatkan layanan perbankan untuk kebutuhan transaksi dan pengiriman uang, tetapi juga semakin memahami pentingnya pengelolaan keuangan secara aman, terencana, dan berkelanjutan. Tim Liputan IDX Channel. Kementerian Dalam Negeri meminta pemerintah daerah bersama tim pengendalian inflasi daerah segera mengintervensi kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Agak cepat diperlukan karena beras merupakan komoditas pangan utama yang berpengaruh besar terhadap inflasi. Menurut Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Thohir, kenaikan harga beras harus segera diantisipasi agar tidak semakin membebani masyarakat. Tomsi meminta Pemda dan TPID turun langsung ke lapangan untuk memastikan harga, ketersediaan pasokan, serta penyebab kenaikan. Tomsi juga mengingatkan Pemda agar tidak menunggu harga melonjak sebelum melakukan intervensi. Pemantauan harga harus dilakukan secara aktif sehingga langkah pengendalian dapat diterapkan sejak muncul indikasi kenaikan. Tapi tolong fokus, perhatikan data dari BPS, minta data sebelum hari Senin, daerah mana, supaya apa? Supaya upaya kita tidak upayanya ke kanan, yang naiknya di kiri, tidak tepat sasaran.